Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman solih-solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Dan tetap semangat puasanya. Welcome to THR, Tausiah Hikmah Ramadan. Saya Muhammad Arji Hafizar akan menemani teman-teman hari ini. Pada episode kali ini, THR akan diisi oleh Bapak Muhammad Fauzan dengan tema tidur cepat, puasa semangat. Untuk itu, teman-teman dimohon untuk menyimak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa siapkan alat tulis dan buku kegiatan Ramadan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, wali murid, anak-anak SD Muhammadiyah Tegarjo serta para permisa, selamat datang di tausiah dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah bertemu hari ini walaupun via video, tapi semoga yang melihat ataupun semuanya yang mendengarkan ini sehat selalu dan sukses selalu. Mari kita tanpa berlama-lama kita saksikan atau dengarkan tausiah dari saya. Nah, sebelum kita mulai juga, Bapak tanya kepada kalian, siapa yang di sini waktu puasa ataupun bahkan saat setelah kita sahur itu masih ngantuk, lemas, apalagi di jam sebelum buka puasa kita tentu saja sangat lemas, haus plus lapar. Kenapa bisa begitu? Kita bisa telaah satu-satu. Yang pertama, haus dan lapar itu bisa kita atasi. Kita telaah alasannya. Tentu saja karena puasa, itu adalah tuntutan agama. Kita harus menahannya. Tapi lelah dan ngantuk itu bisa kita atasi. Dengan apa? Tidur. Ya, tidur. Di sini bahkan Nabi Muhammad SAW tidak menyukai tidur sebelum isya dan bincang-bincang atau bergadang setelahnya. Menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, mengapa kita harus tidur lebih awal? Kita tidak tahu kan? Mari kita telah juga. Mengapa kita harus tidur lebih awal? Yang pertama tentu saja pagi-pagi hari kita harus sahur. Jadi supaya kita kuat untuk sahur. Kalau kita tidur terlalu malam, kita bangun sahur kita udah ngantuk. Tidak bisa makan dengan nikmat. Jadi kita harus tidur lebih cepat. Bahkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu pernah ada yang namanya bersahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Selanjutnya, kenapa kita juga tidur lebih cepat? Setelah sahur tentu saja ada, betul, sholat subuh. Sholat subuh itu kita perlu laksanakan karena itu merupakan sholat yang wajib, sholat fardu yang awal pembukaan hari kita. Bahkan menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Maka dari itu orang beriman seperti kita, amin, harus semangat menjaga dua salat itu. Kita harus getol-getolnya. Maka dari itu pagi-pagi hari agar kita tidak ngantuk saat sholat subuh, kita harus tidur lebih awal. Yang ketiga, tentu saja yang paling penting, supaya pas puasa itu badannya sehat, bugar, semangat, selalu semangat. Besok apalagi waktu sekolah, pas sekolah tidak ada alasan, Pak, haus, ngantuk, capek, apalagi biasanya anak-anak. Banyak kan? Nah itu,
Makanya kita perlu tidur agar kita, bahasanya tuh kalau Inggrisnya nge-recharge atau merefresh tenaga kita, energi kita. Nah, kita sudah tahu alasannya, tujuannya, sekarang kita solusi atau yang perlu kita lakukan. Ingat rumusnya, ini adalah rumus tidur yang berkualitas. Yang pertama, kita harus menjadwal tidurnya. Tidak perlu malam-malam, jam 9 itu paling pol. Paling pol lagi, kita nego jam 10, oke? Jam 10 udah harus tidur, oke? Nah, setelah kita jadwal, kita bisa pakai HP. Sekarang udah punya HP semua atau yang udah tua-tua, maksudnya yang kelas 5-6 sudah punya HP semua, betul. Atau kita memakai alarm alami yang berupa IBU atau ibu, entah itu kita bisa disuruh bangunkan atau kita suruh BA, PAK, Bapak, kita bisa suruh bangunkan kita, agar kita bisa bangun atau mohon maaf tidur lebih cepat, agar kita mengingatkan kita untuk tidur lebih cepat. Setelah itu kita sudah ngatur jadwal yang terpenting. Rumusnya 10-3-2-1. Menurut Atirai, cara deep sleep atau kita tidur yang berkualitas. Yang pertama, 10 jam. 10 jam sebelum kita tidur, kurangi kafein. Apa itu kafein? Kafein itu suatu zat yang membuat kita tuh selalu berenergi. Paling gampang itu kopi. Nah, ini yang kelas 5-6 sing biasanya cah senja. Nah, itu kurangi kopi. Kopi itu 10 jam. Misalnya kalian jam 10 tidur atau jam 9 tidur, 10 jam sebelum kalian ngopi itu sebelum kalian tidur kalian tuh berhenti ngopi. Kalau selain kopi yang kafeinnya rendah tuh juga ada juga. Contohnya itu yang sedang digandrungi sama anak-anak muda sekarang, matcha. Matcha itu juga kalau kalian tanpa sadar itu juga ada kafeinnya walaupun rendah. Jadinya kalau minum matcha ya masih boleh lah. 1 gelas boleh, asal tidak 1 galon. Oke, kita lanjut. 3 jam sebelum tidur, itu tidak bertemu makanan, terutama makanan berat. Jadi, 3 jam, siapa yang di sini 3 jam sebelum tidur, jam 9, berarti, pas taraweh. Oh iya, tadi 10 jam tadi itu kita juga kelupaan, 10 jam kan kita puasa, jadi kita lebih dapat melakukan deep sleep ini lebih baik. Kita lebih dapat melakukan tidur yang berkualitas ini. Karena 10 jam sebelum kita tidur itu masih puasa. Ya, berarti kalau yang minum 10 jam sebelum puasa ya mokel, berarti nggak boleh. Ini juga 3 jam sebelum tidur, kalian jam 9, jam 6 atau jam 7-nya itu jangan makan nasi padang 2 bungkus. Kalau bisa ya kalian makan, kalau misalnya masih lapar ya makan buah atau makan yang lain-lain yang seenggaknya bikin bisa ganjal. Jangan langsung makan nasi padang, nasi kucing. Nasi kucing kecil, Pak. Nasi kucing 16 bungkus. Plus sate usus sate kepala, sate lain-lain itu juga nggak boleh. Jangan banyak-banyak. Ingat, 3 jam sebelum tidur jangan makan berat. Selanjutnya, 2, 10, 3, 2. 2, sebelum kalian tidur, itu tidak minum terlalu banyak. Kalian pasti tahu kan, tidak minum terlalu banyak, terutama minuman bersoda juga, itu sangat tidak disarankan. Kenapa? Saat kalian minum terlalu banyak, tentu saja kalian jam 1, jam 2, atau jam 12 itu kalian udah kebelet ke WC. Ya, kebelet buang air kecil. Jadi, kalau minum, boleh minum. Nanti kalian alasan, Pak, ini haus, nanti saya kering, nggak bisa tidur. Boleh. Jangan minum terlalu banyak poinnya, bukan dilarang minum. Jadi kalian boleh minum ya setengah gelas lah, maksimal setengah gelas kalian bisa tidur kok. Jadinya ingat 10 jam tanpa kafein, 3 jam tidak makan berat atau kurangi makan, 2 jam itu kurangi minum. Dan 1 jam ini yang sering kalian lupa. 1 jam itu kalian menghindari yang namanya screen time. Screen time itu nanti bermain HP, lihat TV. Kalau ada laptop ya lihat laptop, ya tablet.
zat apa lagi yang banyak, yang penting mengandung radiasi atau yang ada layar-layarnya deh. Kalau yang anak-anak belum tahu, itu screen time itu yang alat elektronik yang kita bisa lihat ada layarnya. Nah, itu kurangi, bahkan dihindari 1 jam aja sebelum kalian tidur. Nah, nanti ada yang ngelasan, lah gabut pak, nek gabut ngapain? Bisa baca buku, bisa baca Al-Quran. Loh, luweh kan lebih untung kita dapat pahala, kita mengurangi screen time, kita bisa tidur dengan sudah tidurnya berkualitas dan sekaligus nambah pahala, nabung pahala. Karena puasa itu intinya Ramadan itu ladang pahala kita. Jadi dengan kita tidur lebih awal, kita juga bisa nabung banyak banget pahalanya karena kegiatan kita lebih semangat. Yang pertama tentu, kita lihat ya, kita tidur misalnya jam 10 bangun jam 3, kita bisa sahur, sahur itu dapat pahala lagi. Sholat subuh kalian dapat pahala. Sholat subuh, apalagi sholat subuh semangat, hikmat, kita dapat pahalanya double plus 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 plus. Selanjutnya, setelah sholat subuh kita bisa baca Al-Quran. Oh, lebih dapat pahala lagi. Setelah itu belajar di sekolah. Belajar ini juga beribadah juga, apalagi yang belajar saat puasa. Wah, full itu dapat pahalanya pol lagi. Di sekolah kita sholat duha berjamaah lagi, itu wah, sholat duhanya tuh lebih sholat duha puasa loh, berkahnya lebih full. Selanjutnya sholat duhur berjamaah, wis double full pol. Selanjutnya kita habis sholat duhur kita pulang, tentu saja habis pulang kita bisa beristirahat, kita boleh main, tapi kalau bisa ya kita istirahat dulu, karena setelah itu kita asar kita jamaah sambil puasa, semangat, hikmat, full puasa pol. Nah, selanjutnya kita ada, kalau ada yang ikut takjilan boleh, pengajian boleh, atau TPA atau ngaji di rumah, itu malah lebih bagus. Apalagi kalau semangat, tidak ngantuk, tidak kebelet turu deh, itu nggak boleh. Itu kalau bisa ya semangat, harus semangat biar ibadahnya plus plus. Selanjutnya ada juga setelah itu, kalian itu bisa sholat maghrib berjamaah. Sholat maghrib berjamaah, kalian makan, kenyang tapi tidak ngantuk karena sudah di-recharge, di-refresh energinya. Setelah itu habis maghriban langsung sholat isya plus tarweh plus witir berjamaah. Wah, segini bablas. Wah, itu kurang apa lagi pahalanya coba. Setelah itu kita ngaji. Tadi sebelum tidur, daripada screen time kita ngaji, dapat pahala lagi. Oke, maka dari itu mungkin itu dulu. Jadi kesimpulan kita, mungkin yang Bapak lupa tadi, judulnya ini saya kasih di akhir. Karena apa? Agar kalian dengarkan sampai akhir. Judulnya apa? Ada yang bisa nebak? Kayaknya tadi sudah disampaikan sama MC, tapi Bapak ulangi judulnya. Tidur cepat, puasa semangat. Sekian dari Bapak. Ingat, 10, 3, 2, 1. Ingat, 10, 3, 2, 1. Agar tidurnya lebih cepat, lebih berkualitas, lebih bersemangat puasa. Oke, sekian dari Bapak. Jika Bapak ada kesalahan dalam berkata ataupun bertindak, Bapak mohon maaf. Sekian dari Bapak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian teman-teman solih-solihah, tausiah, hikmah, Ramadan hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Fauzan. Tetap semangat puasanya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video-video THR selanjutnya. Tetap semangat, pasti sehat, pasti berprestasi. Yes, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.